Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pasukan kelas Mus'ab dan Bilal. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Salam sehat, salam kuat, salam semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 2 subtema 2 ya. Check it out. Yang pertama, menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, membuat peta pikiran dari teks sejarah. Dan yang keempat, menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Pembahasan materi pertama adalah tentang bagaimana menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Nah, dengan cara tersebut dapat memudahkanmu untuk mengingat informasi yang sudah kamu temukan dalam suatu teks. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB dan menggunakan kata yang sesuai. Apa sih PUEB? PUEB itu kepanjangan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, kata ganti orang, simbol S, predikat, kata kerja, simbolnya P, objek, sesuatu yang dibicarakan, simbolnya O, dan keterangan. Contoh kalimat berikut. Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio. Bung Tomo sebagai subjek, memberikan dukungan sebagai predikat, melalui pidato sebagai objek. Ke pembahasan berikutnya, yaitu melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Dengan kalimat efektif, dapat meningkatkan kemampuanmu menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat membuat peta pikiran, akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Nah, peta pikiran dapat membuat lebih mudah mengingat informasi penting dalam sebuah teks. Menemukan informasi penting dari suatu teks dapat menggunakan kata tanya yang sebelumnya sudah pernah dibahas, terdiri atas apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ke pembahasan ketiga adalah tentang membuat peta pikiran dari teks sejarah. Peta pikiran dapat digunakan untuk membandingkan informasi penting dari teks sejarah dan akan lebih mudah membandingkan isi dan informasi dari teks tersebut. Ini langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, kalian harus baca dengan cermat dan saksama. Lalu yang kedua, buat kerangka pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang ketiga, tulis informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang sudah dibuat.
Berikut contoh dari langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah yang ada di buku pena halaman 114 tentang Perjanjian Linggarjati. Inilah bentuk peta pikiran yang bisa dibuat dari teks tersebut. Pembahasan terakhir yaitu menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram dapat menggunakan kata tanya apa, siapa. Contoh dari teks sejarah dalam buku pena halaman 101 sampai 102. Bacalah dengan seksama ya. Nah, inilah hasil penulisan informasinya dalam bentuk diagram. Ya, selesai juga deh pembahasan materi bahasa Indonesia hari ini. Semoga mudah dipahami ya, Nak. Oke, all say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.